Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kang Iping, channel obrolan ringan tentang peternakan, pertanian, perikanan, dan jalan-jalan tentunya. Alhamdulillah siang ini saya berada di Pecida Farm, Nyelindung, Sukabumi. Hari ini jam 3 sore atau jam 15. Dan ini adalah waktunya untuk memberikan pakan untuk sapi-sapi yang sudah berada di Sukabumi sekitar 3 minggu. Alhamdulillah ini sudah dilakukan vaksin oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi melalui UPTD wilayah 5 Jampang Tengah. Dan insya Allah semoga sapi-sapi ini dalam keadaan sehat dan bobot badannya bisa naik maksimal. Hari ini atau sore ini kita pemberian pakan hijauan. Setelah tadi pagi diberikan hijauan, siangnya sudah dikenalkan dengan pakan tambahan berupa konsentrat. Kalau melihat dari adaptasi sudah bagus, tapi memang untuk kenaikan bobot ini masih menunggu proses. Biasanya ada proses adaptasi sekitar 1 bulan lebih ya, sekitar 1 bulan lebih. Mudah-mudahan kedepannya ADG-nya bisa bagus. Dan ini adalah sapi-sapi yang dipersiapkan untuk kurban nanti di Idul Adha tahun ini. Ini kita memberikan pakan rumput odot. Kalau melihat perkembangan dan cara makannya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Siapa enggak? Dari mana, Pak? Ngantar itu tes. Oh, saudara. pendaftaran. Sapi apa Pak yang hitam Pak? Brangus sebetulnya. Tapi ada beberapa jenis di sini, ada limosin, ada simental. Memang sapi-sapi merah yang kita pelihara. Karena kan sapi merah ini biasanya kalau untuk bobot lebih cepat dibandingkan sapi putih PO gitu kan, Pak. Kebetulan sebetulnya apa ya? Mudah-mudahan di Idul Adha nanti bobotnya bisa di angka 500 kilo atau 6 kintalan. Ini kan bobot awal rata-rata di angka 3 kintal ini. Bobot awalnya. Pedetnya di 3 kintal. Bakalan sih Pak. Kalau pedet biasanya lebih kecil lagi dan masih rentan. Kita pilih bakalan sapi yang udah agak besar. Jadi angka kematiannya juga rendah dibandingkan pedet. Kalau pedet biasanya begitu datang ada yang kembung, ada yang mencret. Kendala utama. Tahun lalu kita pakainya pedet. Ternyata pedet itu lebih rentan dibandingkan yang sudah besar seperti ini. Ini pakan full ini Pak, rumput hijauan. Pakan kita hari ini masih pakai hijauan, Pak. Hijauan, siangnya konsentrat. Jadi kita 3 kali pemberian pakan. Pagi hijauan, siangnya konsentrat. Baru pengenalan, konsentrat juga belum begitu suka. Sorenya hijauan lagi. Seperti itu. Soalnya kalau misalkan pakai murni pakan hijauan biasanya ADG-nya nggak tercapai. Jadi berat badannya kalau misalkan di teori itu bisa di angka 1 kilo atau sampai 2 kilo per hari. Tapi kalau pakai hijauan biasanya nggak nyampe, Pak.
makanya kita kejar pakai pakan tambahan, pakai konsentrat. Oh. Jadi kan di situ kandungan proteinnya ada, Hmm. seratnya ada, karbohidratnya ada. Kalau di rumput ini Hmm. ada protein, tapi protein kasarnya kurang kurang begitu memadai dibandingkan di konsentrat gitu kan. Kalau konsentrat kan proteinnya bisa dari kulit kedelai atau kulit kopi dan lain-lain. Oh, kasih bakteri. Iya, dikasih bakteri, difermentasi biasanya. Fermentasi. Seperti itu, betul. Oh, Betul, Pak. teman saya soalnya jualan itu rumput yang tinggi-tinggi itu. Oh, pakcong. Pakcong. Ya, pakcong di sini juga ada. Hmm. Ada pakcong, ada odot super di sini. Hmm. Ada king race. Kalau lebih untung yang mana Pak? Kalau ininya rumput hijauannya. Kalau tergantung sih, Pak. Kalau kita yang sudah yang sudah kita alami di sini, tergantung. Kalau misalnya kita pembiakan atau breeding, itu hijauan full, murni hijauan seperti yang sebelah sana ada di kandang bawah. Itu misalkan kita pembiakan itu lebih cenderung ke hijauan dibandingkan kita pakai pakan tambahan. Hasil Anaknya lebih sehat, terus rumennya juga lebih aman. Rumen kan kalau sapi itu rumeninsia. Jadi kalau rumen itu kalau dalam waktu jangka panjang diberikan konsentrat full itu rusak rumennya. Tapi kalau misalkan pakai hijauan aman, karena kan sunatullahnya memang sapi ini hijauan sebetulnya. Jadi kalau jangka panjang pakai konsentrat itu nggak bagus untuk sapinya. Tapi kalau pembiakan itu dalam jangka panjang bagusnya memang pakai hijauan, murni hijauan. Kalau yang tadi pakai di pasteurisasi fermentasi Iya, itu fermentasi. itu hitungnya terhitung konsentrat atau hijauan? Itu campur, Pak. Campur bisa dari jerami kalau untuk buat fermentasi itu. Jerami dicopor dulu, nanti dicampur sama konsentrat. Biasanya perbandingannya kalau kita ambil biasanya 1:10. 10 kilo jerami, 1 kilo konsentrat. Nah, baru diaduk, dimasukkan ke tong, didiamkan, dipakai bakteri juga. Biasanya kita pakai E4 sama molase. Nah, setelah didiamkan selama 14 hari atau lebih, malah lebih bagus, itu baru kita kasih ke ternak. Jadi di situ jerami juga yang tadinya hanya serat, itu jadi ada kandungan proteinnya, jadi naik dari konsentratnya. Karena bakterinya berkembang. Iya, dan bakterinya berkembang seperti itu. Hijauan juga bagusnya sebetulnya sekarang sudah banyak yang pakai itu. Tidak murni hijauan begini, Pak. Jadi hijauan didiamkan dulu 1 hari sampai layu, dicopor, dibuat fermentasi baru dikasih. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena aman untuk Pencernaan. Biasanya kendala kita di sapi atau di domba, kalau misalkan hijauan yang masih segar, apalagi kalau ngaritnya pagi-pagi, biasanya sapi ada yang mencret, ada yang kembung, biasanya seperti itu. Kalau pengalaman di sini gitu, Pak, yang diamati di sini. Ya walaupun memang secara medis juga ketika nanya ke dokter hewan memang seperti itu katanya. Yang aman itu memang didiamkan dulu, diangin-angin dulu si rumputnya, baru dikasihkan besok gitu kan. Pak, kalau ini Pak, kan kalau misalnya sapi dikasih makan nih Pak. Iya betul. Dia kalau saya pernah saudara saya malah udah nggak dimakan lagi tuh. Oh, Pak. nggak dimakan. Kalau udah ke bawah. Iya sih betul, Pak. Nah, kekurangannya kalau nggak dicopor ini Pak. Jadi banyak batang-batang rumput yang memang nggak kemakan, kebuang. Sebetulnya sayang. Kalau idealnya sebetulnya ini juga dicopor dulu baru dikasih ke sapi. Jadi nggak ada makanan tersisa, walaupun tersisa hanya sedikit. Jadi kalau misalkan sapi ini per harinya perlu misalkan 10 kilo hijauan, itu hijauannya termakan semua. Ini kan paling misalkan 7 kilo yang dimakan, yang lainnya kebuang gitu kan. Nah, itu juga salah satu sebetulnya untuk untuk ngirit biaya operasional sih Pak kalau dicopor. Cuma kebetulan hari ini chopper kita lagi kurang bagus, mesin choppernya. Jadi langsung dikasih seperti ini hijauan segar. Kalau di minuman ada tambahan nggak Pak? Di minuman kita nggak ada, Pak. Biasanya kita kalaupun ada tambahan kita pakai premix. Premix. Ya, premix itu untuk pertumbuhannya juga bagus, terus untuk tulang juga bagus gitu kan. Kalau di sini nyari bakalan di mana ya Pak? Bakalan untuk sapi ada di Sukalarang, Pak. Kalau yang lokal kebetulan hari ini kan
di Jawa juga ternyata PMK lagi Tinggi. tinggi lagi. Oh, Ini kita dapat sapi dari Jawa sebetulnya, dari Boyolali. Alhamdulillah sampai sini keadaan sehat. Ini udah 3 minggu lebih setelah normal. Kemarin kan masih proses adaptasi, sekarang sudah normal. Baru kemarin divaksin 2 hari yang lalu, divaksin oleh dinas peternakan. Karena kan kondisi sapi, kalau misalkan divaksin kondisi sapi lelah atau masih capek, orang dinas juga nggak mau vaksin biasanya. berisiko juga. Ya berisiko, sama seperti kayak corona lah mungkin ya. Kita kalau Karena lagi sakit, ini lagi mah- sakit divaksin gitu kan. Heeh. Sama kayak corona. Dan PMK ini kan sifatnya apa ya, virus. Jadi melawan virus itu memang harus banyak makan, banyak istirahat, sapinya juga gitu kan. Kasih makanan yang memang untuk energi, karbohidrat. Karbohidrat sumbernya dari Bisa dari singkong atau bisa dari yang lain sih Pak, banyak sumber karbohidrat sebetulnya. Atau dari air gula juga, itu kan cukup tinggi itu ya. Untuk tenaga dia, untuk energinya. kalau ini memang tinggal di sini Pak sapinya apa dibuat makan doang? Sengaja di sini, ditinggal di sini. Nanti Idul Adha biasanya ada kurban berbagi, atau memang Idul Adha biasanya kita jual titip jual ke pemain besar. Pemain besar titip jual. Baru setelah selesai di Idul Adha, misalkan habis semua pembayaran gitu, seperti itu. Kalau breeding sini breeding sendiri Pak atau ada Breeding sendiri di IB Pak. di sini ada orang yang khusus Dari dinas. Oh dari dinas. Dari dinas kita belum bisa. Oh. belum belajar kalau untuk IB. Jadi sebetulnya di sini kan dibimbing dari Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. Jadi apapun tentang kesehatan hewan, insya Allah ternak di sini karena selalu diawasi dan dibimbing, insya Allah dalam keadaan sehat dan aman untuk konsumsi nantinya. Jadi memang kerjasama dengan dinas itu keunggulannya, orang yang akan beli ternak ke kita itu mereka sudah dijamin insya Allah hewan yang di sini itu sehat-sehat gitu kan, secara medis gitu kan. Lebih ke arah keamanan sih sebetulnya. Berbeda dengan kita beli hewan ternak yang akan dikurban di luaran, maaf kan kadang-kadang kita nggak tahu ada SKKH-nya atau tidak kan, seperti itu. Kalau di sini insya Allah Pak aman gitu kan. Kalau titip ternak sini bisa Pak? Titip ternak bisa. Ini juga ada beberapa yang nitip gitu kan. Bisa titip domba, titip sapi seperti itu. Gitu. Enak. Saya itu bingung Pak, di saat saya tinggal di Jakarta. Oh di Jakarta Pak? Iya. Masa. Apa namanya, orang mertua saya di Sukabumi. Oh di Sukabumi di mana Pak? Di Salabintana. Oh Salabintana, ya betul. Saya juga kebetulan dari Bayangkara, sih, agak dekat ya, betul. Nah, terus apa namanya, dari dulu saya pengen itu gimana ini, Iya, betul. di mana? Saya nggak punya tanah, nggak punya apa. Oh, Ya betul Pak. Dan bukan kebetulan ya. Dan santri di sini pun, jadi maaf ya, jangan heran kalau misalkan santri di sini mereka dilibatkan di peternakan. Karena apa? Karena kita kan ingin outputnya Pak. Jadi ketika santri dititipkan di pesantren ini, tidak mungkin juga semua santri ini akan jadi ustadz gitu kan. Tapi ketika mereka punya keahlian di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang pertanian, itu penting tuh. mereka ketika kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, paling tidak mereka punya keahlian, punya bekal nantinya gitu kan. Kan kalau udah punya bekal mah, misalkan nggak punya modal pun bisa kerja di orang lain, di peternakan yang lain dulu sebelum punya modal gitu kan. Makanya kita selalu memotivasi teman-teman santri ini, ayo jangan sampai teman-teman di sini itu menghabiskan waktu yang sia-sia gitu kan. Ini padahal peluang banget mereka di Ya sini, Pak. kalau di sini kan maaf ya, di sini itu ruang geraknya leluasa Pak. Kita mau belajar perikanan, ada perikanan. Mau belajar tentang peternakan, ada peternakan. Mau belajar tentang agrowisata, ada agrowisata. Tidak seperti maaf di sekolah-sekolah yang lain yang SMK mungkin tidak punya ruang praktek yang cukup lengkap seperti di sini gitu kan. Tapi kadang-kadang kan teman-teman santri ini mereka memang masih belum terpikir ke situ ya. Ada yang malas juga dengan baunya, dengan Tapi saya selalu membatasi jangan sampai belajar di peternakan bukan jadi peternak teman-teman harus ngarit, tapi punya usaha peternakan gitu cita-citanya gitu kan. Punya peternakan besar malah gitu kan. Lebih ke arah situ. Dan kalaupun sudah lulus di sini, harapan kita Pak, mereka jadi apa ya?
jadi penyambung silaturahim. Misalkan mereka punya lahan, kita akan modali dengan ternaknya, kita bimbing. Jadi tidak hanya sebatas ikatan batin itu ketika mereka masih di sini. Ketika mereka sudah di luar pun mereka bisa saja berbakti dengan istilahnya pengabdian itu dengan cara seperti itu gitu kan, untuk menunjang ekonomi pesantren. Arahnya ke situ Pak sebetulnya. Oh iya, bagus banget. Dengan Pak siapa Pak? Iping Pak. Nah, Pak Ipan. Saya ambil gambar nggak apa-apa ya, Iya, sambil Pak. ngerekam. Ya Nanti kalau saya mau misalnya ngobrol-ngobrol titip ternak atau apa kemana ya Pak? boleh, nanti saya share nomor saya Pak, saya kasih nomornya. Atau nanti nomor Bapak, saya boleh. post dulu ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.